Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaifa halukuna ya akhwat, la'alakunna bi khair. Walhamdulillah, pada pekan ini kita insya Allah masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk menuntut ilmu dengan kondisi pandemi. Alhamdulillah, selalu harus kita ucapkan dalam segala kesempatan, dalam segala kebaikan yang selalu saja Allah berikan kepada kita, dan semoga menjadikan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur. Salawat dan salam juga tak lupa selalu kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini, Ustazah akan melanjutkan penjelasan kembali mengenai ukuran letak data ya. Masih materi ukuran letak data, dan pekan lalu Ustazah sudah sampaikan statistik 5 serangkai. Sebenarnya materi statistik ini materi yang sangat mudah dipelajari, apalagi oleh Antuna yang sudah kelas 12 ya. Mungkin tanpa penjelasan dari Ustazah pun, hanya melihat atau membaca di buku paket pun itu sudah sangat jelas ya, karena hanya berisikan rumus-rumus dan memang ini logis ya, sangat mudah dipahami insya Allah. Maka dari itu Ustazah harap Antuna bisa belajar mandiri, memahami materi ini. Kenapa Antuna harus paham materi ini? Ini adalah materi dasar Antuna untuk melanjutkan atau untuk nanti ketika kuliah belajar statistik lanjutan. Nah, statistik lanjutan seperti apa? Dan itu statistik lanjutan ini akan ada untuk menghitung nanti ketika skripsi. Data apa yang kita gunakan, apakah data kualitatif ataukah data kuantitatif. Nah, nanti ada cara perhitungannya secara statistik. Dan ini adalah dasarnya, makanya Antuna harus tahu dulu nih. Statistik 5 serangkai itu tuh, apa? Rata-rata itu apa? Median itu apa? Modus itu apa? Kemudian Q1 itu apa? Gitu kan, Q3 itu apa, X min, X max itu seperti apa. Nah, ini adalah dasarnya yang harus Antuna kuasai, karena nanti di perkuliahan gak akan lagi membahas dari awal seperti itu, jadi langsung ke statistik lanjutan, dan itu ketika skripsi sangat-sangat berguna ya. Sekarang saya akan membahas mengenai jangkauan ya, bisa dilihat juga di buku paket halaman 102. Nah, jangkauan, apa itu jangkauan ya? Nama-namanya ya standar ya, seperti bahasa Indonesia biasa ya. Nah, jangkauan merupakan rentang data, yaitu selisih antara datum terbesar dan datum terkecil. Nah, lambangnya itu J, makanya rumusnya itu X max dikurangi X min, karena selisih antara datum terbesar dan datum terkecil. Nah, ada juga yang disebut dengan koefisien jangkauan. Nah, untuk koefisiennya berarti selisih atau jangkauan ya, X max dikurangi X min itu jangkauan, dibagi X max ditambah X min itu koefisiennya ya. Nah, kemudian ada yang kedua adalah jangkauan antar kuartil. Nah, ini lambangnya itu H, atau biasa disebut juga dengan hamparan, yaitu selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Berarti H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada jangkauan semi antar kuartil ya, semi antar kuartil. Nah, ini disebut dengan simpangan kuartil, yaitu setengah kali panjang hamparan atau setengah H ya, setengah dari H-nya itu tadi apa? Q3 dikurangi Q1 gitu ya. Kemudian ada juga koefisiennya. Nah, ini kalau untuk jangkauan semi antar kuartil bukan H lagi ya lambangnya, tapi QD
Nah, D-nya kecil, nah ada koefisiennya. Nah, berarti kalau koefisien seperti halnya tadi ya, ketika koefisien jangkauan juga kan berarti yang ini koefisien dari jangkauan semi antar kuartil. Nah, Q3 dikurang Q1 per Q3 tambah Q1. Nah, kemudian ada juga langkah atau step. Nah, satu langkah didefinisikan sebagai 1,5 kali panjang satu hamparan. 1,5 hamparan. Kalau tadi jangkauan semi antar kuartil itu setengah hamparan. Kalau langkah itu berarti 1,5 hamparan. 1,5 hamparan ya. Nah, di sini atau bisa juga 3 kali jangkauan semi antar kuartil atau 3 kali QD. Kemudian yang selanjutnya adalah pagar dalam dan pagar luar. Nah, ini ada pagarnya ya. Pagar dalam, nah nilai satu langkah di bawah kuartil. Nah, nilai satu langkah di bawah kuartil disebut pagar dalam. Nah, atau batas pencilan bawah BPB, dan nilai satu langkah di atas kuartil atas ya disebut pagar luar atau batas pencilan atas atau BPA. Nah, ini rumusnya ya. Semuanya di buku ada rumus-rumusnya, ini sudah ringkas saja untuk mempermudah, tapi untuk melihat di buku juga sudah sangat ringkas ya, itu seperti rangkuman. Nah, tinggal sekarang bisakah kita mengaplikasikan rumus-rumus ini ke dalam bentuk soal? Nah, bisakah kita mengerjakan soal dengan menggunakan rumus-rumus yang diberikan? Jawabannya insya Allah bisa. Yang penting ada usaha dulu untuk memahami rumus-rumus ini. Coba kita kembali ke contoh soal pekan lalu ya. Di sini ada nilai 10 orang siswa. Nah, nilainya seperti tersebut. Kemudian kan yang pekan lalu kita mencari statistik 5 serangkainya dan udah diketahui di sini. Kita urutkan dulu, kemudian kita bagi 2 ya kan. Kemudian kita tentukan X min dan X max-nya. X min sudah diketahui 30, X max-nya 90. Kemudian ada Q1. Nah, Q1, Q2, Q3-nya sudah kita ketahui juga. Kemudian rataan kuartil dan rataan 3. Nah, sekarang dari soal yang ini coba kita hitung jangkauannya. Ya, jangkauannya, koefisien jangkauan dan seterusnya. Ya, coba kita hitung, berarti jangkauannya berapa? Nah, baiklah, sekarang kita tulis dulu nih yang tadi ya, kita salin dulu untuk memudahkan. Q1 sama dengan 40, kemudian Q3 sama dengan 70, kemudian X min sama dengan 30 dan X max. X max sama dengan 90. Nih ya. Nah, ini yang belum apa? Yang belum ditulis apa ya? Q2 atau median. Q2 sama dengan 65. Nah, yang pertama kita cari adalah jangkauan. Jangkauan itu J ya. J nih, jangkauan. X max dikurangi X min, rumusnya X max dikurangi X min. X max-nya 90 dikurangi X min 30, maka sama dengan 60. Ini dia jangkauannya, nilai jangkauannya. Sekarang kalau koefisien jangkauan sama dengan yang tadi kan, X max dikurangi X min, kemudian per X max ditambah X min. Nah, berapakah koefisiennya? Berarti tadi 90 dikurangi 30 per 90 ditambah 30. Berapa jadinya? 60 per 120 atau sama dengan 1 per 2 atau sama dengan 0,5. Ini koefisien jangkauannya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menentukan jangkauan antar kuartil atau disebut juga hamparan.
hamparan. Nah, hamparan ini hak besar ditulisnya, maka rumusnya adalah Q 3 dikurangi Q 1. Q 3 tadi berapa? 70 dikurangi 40, maka sama dengan 30 itu haknya. Kemudian sekarang apa lagi? Jangkauan semi antar kuartil atau QD. Nah, ini QD sama dengan setengah H. Ini gampang banget ya. Setengah H berarti setengah kali berapa haknya? 30, maka sama dengan 15. Selesai sampai di sini. Nah, tapi di sini ada juga koefisien. Koefisien dari QD atau dari jangkauan semi antar kuartil. Nah, di sini seperti tadi Q 3 dikurangi Q 1 per Q 3 tambah Q 1. Nah, tadi berapa? Q 3 dikurangi Q 1, 70 dikurangi 40 per 70 ditambah 40, maka sama dengan 30 per 110 ya, maka sama dengan 3 per 11. Boleh dicari desimalnya boleh. Nah, ini sudah sampai ke jangkauan semi antar kuartil. Nah, sekarang kita cari lagi pagernya. Oh iya, langkah atau step. Nah, langkah atau step, kita lihat lambangnya itu apa? L ya. L sama dengan 1/2 H. 1/2 H-nya tadi berapa? 30. Ini kali ya. 1/2 dikali 30, atau kalau di ini berapa? 3/2 ya, ini tuh 3/2 kali 30, kesini aja sama dengan ini berapa? 30 dibagi 2, 15 kali 3, 45. Nah, ini untuk langkah atau step itu. Nah, sekarang tinggal ke pagar ya. Sekarang kita ke pagar dalam. Nah, PD pagar dalam sama dengan Q 1 dikurangi L. Tadi Q 1-nya berapa? 40 dikurangi L-nya 45, maka sama dengan negatif 5 pagar dalamnya. Nah, sekarang pagar luar. Pagar luarnya sama dengan Q 3 ditambah L. Q 3-nya sama dengan 70 ditambah L-nya 45 gitu ya. Jadi sama dengan 115. Nah, inilah jangkauan ya. Tadi itu kita bahas jangkauan. Nah, Ustazah udah selesai menyampaikan materi, memberikan contoh sudah. Insya Allah ini sangat mudah. Dan seperti biasa Ustazah berikan latihan soal ya. Kenapa harus selalu ada latihan sih? Paling tidak Antuna membuka bukunya atau menulis atau berpikir walaupun sedikit gitu. Tapi kalau misalkan hanya materi saja tanpa latihan, rasanya matematika tidak mungkin. Nah, Ustazah kasih latihan seperti biasa, dan Ustazah harap Antuna semuanya mengerjakan tepat waktu. Mulai sekarang tanamkan kedisiplinan dalam diri Antuna masing-masing dalam segala hal. Mulai sekarang Antuna harus sudah benar-benar berdisiplin dan mandiri dalam segala hal. Antuna sudah mulai beranjak dewasa, sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, dan Ustazah harap kesadaran itu sudah muncul di diri Antuna masing-masing. Jadi siap menghadapi esok hari yang lebih baik dan mandiri. Nah, Ustazah kasih soal esai ya, lihat di halaman 105. Di situ ada soal esai ya. Dikerjakan pada nomor 3 saja. Semua poinnya dikerjakan dari A sampai G. Kemudian
seperti biasa hasilnya dikirimkan ke Ustazah Jafri Telegram pada jam KBM, tapi Ustazah minta kali ini karena hanya satu soal ya, Japri segera pada jam KBM. Jam KBM itu kapan? Jam KBM matematika. Misal nih kalau misalkan kelas 12 MAB, misal kelas 12 MAB nanti kan pelajarannya hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Nah, maka pada jam itu Antuna ngirim jam 10 sampai jam 11 waktunya. Jadi kalau sudah dari jam 11 lewat, mohon maaf gitu. Ya. Nah, kemudian misalkan pada kelas 12 Madi. Nah, kelas 12 Madi ini hari Rabu jam 8.30 sampai 9.30, maka paling lambat 9.30 harus sudah dikumpulkan ke Ustazah. Ya, saya harap Antuna dapat berdisiplin waktu, kemudian dapat mengerjakan secara mandiri. Ini adalah untuk kebaikan Antuna, bukan untuk Ustazah atau bukan untuk yang lainnya. Antuna belajar, Antuna mandiri, disiplin itu adalah untuk diri Antuna sendiri. Saya harap jangan lupa selalu berdoa kepada Allah agar masa-masa sulit pandemi ini segera berlalu, kemudian kita dapat berkumpul kembali, belajar bersama kembali, menuntut ilmu, dan jangan lupa selalu berbakti kepada orang tua. Doakan orang tua Antuna, semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan dalam pertemuan yang penuh berkah tentunya, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.